Banyak sekali hadis Nabi SAW yang menyuruh kita untuk bersih, rapi. Kita tahu misalnya hadis Nabi SAW yang masyhur, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka dengan keindahan. Dan jamal masuk di dalamnya itu kebersihan, kerapian, wangi, bersih. Itu bisa masuk dalam makna. Tentu Allah SWT jauh lebih sempurna daripada itu semua. Tapi ini makna kita yang kita pahami sebagai manusia. Kalau Allah itu bisa kita maknakan luar biasa sempurnanya. Juga kita tahu dalam Islam, Nabi SAW suka sekali dengan kebersihan dan kerapian. Ya, dikatakan Nabi SAW seringkali berendam dengan air dingin di musim panas, ya, air panas di musim dingin, dan beliau SAW pernah berendam dalam satu bak bersama Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau gemar sekali membuhui badan beliau SAW dengan wangi-wangian, dikasih serbuk minyak wangi atau serbuk yang wangi dari negeri Syam, dari batang leher beliau sampai ke kaki, dan beliau menyuruh istrinya mengusapkan itu, ya, membaurkan ke tubuhnya alaihissalam, dan kecuali kemaluan beliau letakkan sendiri. Kemudian beliau juga suka sekali membubuhi minyak wangi, baik di bajunya, baik di badannya, sampai saking cintanya Nabi SAW dengan minyak wangi, beliau kalau membasahi minyak wangi di kepalanya itu sampai netes di wajah beliau alaihissalam. Dan para sahabat berkata, kami kalau salaman dengan Nabi SAW kami temukan bau wanginya sampai 3 hari. Nabi SAW orang yang sangat bersih, rapi. Kita tahu juga hadis ini, Nabi selalu mengatakan, kalau saya tidak beratkan buat umatku, maksudnya sadarlah hai umat, ini bahasa santun Nabi SAW. Nabi nggak mau tegasin untuk kita, tapi kalau saya tidak beratkan umatku, saya suruh mereka bersiwak di setiap wudu, di setiap kali mau sholat, gitu kan. Jadi perintah untuk menjaga. Ini semua kita tahu teman-teman sekalian. Juga Nabi SAW mengatakan, dicintakan kepadaku dunia kalian karena adanya wanita yang akan disayangi, dicintai, istri, ibu, anak, saudari, ya. Juga minyak wangi, gitu kan, wangi-wangian. Kita harus paham ini teman-teman sekalian. Ada banyak ikhwah, Masya Allah, kopiahnya sudah 7 tahun tidak dicuci. Ya, akhwatnya jilbabnya Allahu alam berapa lama, gitu kan. Begitu buka jilbab, buka kopiah, ketombe semuanya. Ini dari mana ajaran Islam ini? Tidak pernah ada seperti ini. Jadi sunnahkan, kita tahu dalam Islam ada mandi wajib, mandi junub, mandi Jumat, mandi haid dan nifas, ya. Kita tahu juga di hari Jumat sangat dihubungkan antara kerapian dan kebersihan dengan diampuni dosa di hari Jumat. Kata Nabi SAW, nanti ada babnya, bab Jumat sendiri. Siapa yang hari Jumat mandi seperti mandi junub, gitu kan. Kemudian nantinya kalau orang suami istri dia berhubungan biologis, lalu dia gabungkan antara niat mandi junubnya sama mandi Jumatnya. Kemudian dia menggunakan baju terbaiknya. Dia menyisir rambutnya dengan rapi. Bahkan dalam riwayat dikatakan dia menggunakan minyak untuk menyisir rambutnya dengan rapi. Kalau mungkin kita minyak rambut atau pewangi. Kemudian dia menggunakan minyak wangi yang terbaiknya, ya, dia sentuhkan di badannya. Lalu kemudian dia menuju ke masjid dan tidak melewati pundak orang-orang yang sudah ada kalau dia telat. Ya, kalau dia masih ada waktu, alhamdulillah dia datang di depan, tentunya lebih baik. Kemudian dia mendengarkan imam atau khatib yang sedang khutbah lalu dia sholat Jumat, kecuali akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Bayangkan Allah hubungkan antara pengampunan dosa dengan kebersihan dan kerapian. Baju bersih, rambut rapi, badan pakai minyak wangi, ini ibadah dalam Islam. Kemudian juga kita tahu puncaknya, ya, puncaknya adalah surga. Coba teman-teman renungi dan baca riwayat tentang surga. Apa yang dijanjikan di sana? Istana yang mewah, ya, baju sutra, ya, kebun-kebun yang luas, kerapian, itu dijanjikan kepada kita. Berarti memang kita disuruh untuk itu, gitu kan? Dan kita tahu kalau ada najis di badan nggak boleh ibadah. Kita kalau maaf buang air kecil, buang air besar, ditemukan penelitian teman-teman sekalian, manusia yang muslim yang jalankan agamanya adalah manusia paling bersih di dunia. Karena orang-orang muslim masuk ke WC ada caranya, masuk kaki kiri baca doa, kemudian harus cebok kalau kencing, kalau buang air besar. Orang-orang non muslim tidak kenal itu. Kita biasa kalau masuk ke WC-nya mereka susah, nggak ada air, gitu kan. Saya mengunjungi beberapa negara orang non-muslim, susah sekali kita masuk di kamar mandi mereka. Nggak ada kebersihannya, gitu kan. Baru selama ini mereka anggap bersih, menggunakan tisu. Bagaimana caranya membersihkan kotoran dari ini? Tapi Islam mengajarkan, bahkan dihubungkan dengan tidak diterimanya ibadah. Kita harus tahu ini teman-teman. Dan kalau ada yang mengatakan, Ustadz kita kan mau zuhud. Baik, zuhud itu definisinya bukan meninggalkan dunia untuk akhirat. Salah ini. Banyak orang begitu. Kalau kita sudah zuhud, mau mengejar akhirat, maka kita harus makan roti kering. Kita harus pakai baju yang kotor. Tidak pakai sendal jepit saja, tidak usah ganti sendal yang bagus, tidak usah nikmati kendaraan, tidak usah nikmatin rumah. Ini keliru semua ini, keliru teman-teman. Karena definisi zuhud bukan meninggalkan dunia, tapi mendahulukan akhirat dari dunia. Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 77 masalah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah. Kejar. Apa yang Allah janjikan di akhirat, surga tertinggi, ibadah maksimal. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu dari dunia. Jangan lupakan itu, kita harus tahu. Bahkan kata Nabi SAW, puncak nikmat Allah kepada hambanya adalah di badan yang sehat, di rumah yang luas, dan di tunggangan yang layak. Tunggangan itu adalah kendaraan kalau kita sekarang. Baik Ustaz, Rasulullah SAW hidup miskin. Ini harus difahami. Rasulullah SAW hidup sederhana. Bukan masalah Rasulullah SAW hidup susah, teman-teman sekalian. Beliau berpoligami, beliau punya 11 orang istri, dan ini khusus untuk Nabi SAW. Dan di setiap rumah ada
Di setiap istri disiapkan satu pembantu. Kemudian di setiap rumah ada 1 ekor unta minimal sebagai transportasi. Kalau unta zaman dulu seperti Alphard zaman sekarang, mewah sekali itu. Jadi kita harus tahu Nabi SAW itu punya beberapa tunggangan, ada kuda, ada unta. Beliau punya beberapa orang pembantu khusus membantu beliau alaihissalam. Seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, itu khusus untuk menyiapkan sendal dan siwak Nabi alaihissalam. Kemudian juga ada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khusus untuk belanja kebutuhan Nabi di pasar. Ada Kirkira ini khusus radhiyallahu anhu untuk menyiapkan pelana kuda dan untanya Nabi SAW yang dipakai untuk duduk di atas kuda dan unta. Kemudian juga ada ayah dan anak, Zaid bin Harithah dan anaknya Usama bin Zaid. Dua-duanya membantu Nabi SAW. Kemana Nabi pergi dipenuhi kebutuhannya. Dan masih banyak sahabat yang berkhidmat kepada Nabi SAW.